Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Nurul Aziz dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita awali dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Untuk anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, baik yang di reguler maupun yang ada di boarding school putra dan juga boarding school putri, terlebih dahulu silakan kalian siapkan suasana yang nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan nyaman pula, dan juga siapkan alat tulis serta buku paket untuk menunjang lancarnya pembelajaran. Dan untuk presensi silahkan kalian isi di presensinya yang ada di list grup WA maupun ada di aplikasi Office 365. Setelah itu marilah kita kembali bersemangat dalam pembelajaran, kembali bakar semangat kita agar nanti ketika kita mulai pembelajaran tatap muka, kita sudah on fire, sudah dalam kondisi siap untuk menerima pembelajaran, meskipun sekarang masih tetap dalam keadaan daring menggunakan video pembelajaran seperti ini. Untuk anak-anak sekalian, pasti kalian pernah yang namanya menonton televisi tentang sinetron ataupun film-film, ataupun kalian juga pernah mengalami peristiwa sebuah kejadian yang di dalamnya itu terjadi sebuah permasalahan. Nah, itu jika ditampilkan di dalam sebuah pertunjukan dan ada dialog di dalamnya, itu menjadi apa? Ya, itu menjadi drama. Seperti apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yaitu drama. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz akan memberitahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah setelah menempuh pelajaran atau video pembelajaran ini, peserta didik diharap mampu mendalami unsur-unsur drama dan juga karakteristik drama. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Sedangkan ruang lingkup dari materi pembelajaran kali ini adalah yang pertama pengertian drama, yang kedua adalah karakteristik drama, dan yang ketiga adalah unsur-unsur drama. Baik, kita lanjutkan pengertian drama. Pengertian drama yang pertama menurut ahli, yaitu menurut Moulton, drama adalah kisah hidup digambarkan dalam bentuk gerak, disajikan langsung dalam tindakan. Sedangkan menurut Balthasar Valhagen, drama adalah seni yang menggambarkan alam dan sifat manusia dalam gerakan. Sedangkan menurut Ferdinand Brunetire, drama adalah seni yang bisa melahirkan gerak dan aksi yang bisa dijadikan sebuah pertunjukan. Sedangkan pengertian secara umum dari drama adalah drama ialah sebuah karya sastra berbentuk dialog yang mengisahkan sesuatu dengan tujuan untuk dipentaskan. Nah, ciri umum dari drama berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Sedangkan istilah-istilah lain dari drama ada sandiwara, lakon, tonil, sundratari, dan tablo. Bagaimana itu sandiwara? Sandiwara ialah istilah yang diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari bahasa Jawa, sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Dan oleh Ki Hajar Dewantara, istilah tersebut atau sandiwara itu diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung. Untuk lakon, istilah ini memiliki beberapa arti, yaitu cerita yang dimainkan dalam drama, dalam film maupun wayang. Kemudian karangan yang berupa cerita sandiwara dan perbuatan kejadian atau peristiwa. Sedangkan tonil ini berasal dari bahasa Belanda, tonel, yang artinya pertunjukan.
Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Kemudian sendera tari. Sendera tari ini berasal dari kata seni drama dan tari. Berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa percakapan. Jadi tanpa ada dialog di dalamnya, namun para penari itu membawakan sebuah kisah dengan tari-tarian. Lain halnya dengan tableau. Tableau ini merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tableau tidak berdialog. Pemain-pemain tableau ini tidak berdialog, namun ada pencerita atau narator yang membawakan kisah-kisah tersebut. Kemudian para pemain tableau itu hanya tinggal memperagakannya. Lanjut, kita masuk ke unsur-unsur drama. Unsur drama yang pertama adalah alur, kemudian ada penokohan, ada dialog, ada latar, dan ada bahasa. Kita masuk ke alur terlebih dahulu. Alur atau rangkaian peristiwa sama halnya dengan karya-karya sastra lain, drama juga memiliki alur. Biasanya alur dimulai dari pengenalan, kemudian ada konflik, ada pengembangan konflik, hingga ke penyelesaian. Sama halnya dengan karya sastra lain, alur-alur itu merupakan jalannya cerita. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan ini adalah dalam drama dinamakan lakon atau pelaku yang menjadi bagian dalam cerita. Penokohan adalah watak yang dimiliki oleh tokoh. Ada tokoh utama, ada tokoh antagonis, dan lain-lain. Di sini wataknya ada yang baik, ada yang buruk, itu juga masuk ke penokohan. Sedangkan tokoh utama ini adalah tokoh yang diceritakan dalam cerita itu atau memegang jalannya cerita dari awal sampai akhir, yang selalu dibicarakan dalam kesempatan-kesempatan peristiwa di situ, di dalam drama tersebut. Kita lanjut ke latar. Latar dalam sebuah drama ini adalah sebuah keadaan yang dibuat mendukung cerita drama. Kalau drama ini kan dipentaskan, maka dari itu latarnya ini ketika kita buat latar di dalam panggung, kita buat seolah-olah sama persis di dunia nyata. Misalnya cerita tentang Titanic atau perahu yang tenggelam itu. Nah, berarti kita di panggung kita coba hadirkan suasana dan juga latar yang hampir menyerupai dengan perahu tersebut seperti itu. Dan untuk dapat mengetahui latar dalam drama itu bisa dilihat dari perubahan-perubahan babak. Di situ biasanya disebutkan. Lanjut ke dialog. Terdapat 3 elemen yang harus ada dalam dialog. Yang pertama itu tokoh, kemudian wawancara, dan yang ketiga adalah keramagung. Tokoh itu nama tokohnya. Wawancara itu adalah kata yang diucapkan, sedangkan keramagung itu adalah sikap saat berbicara. Contoh, tokoh Ferguson misalnya. Ferguson, kemudian titik 2, kemudian petik di atas, kemudian pergi, kemudian tanda seru, kemudian petik lagi, koma, kemudian dengan nada yang tinggi. Nah, berarti kira-kira ketika kalian menjadi Ferguson mengatakan kata perginya bagaimana? Apakah pergi atau pergi atau pergi atau pergi atau bagaimana? Nah, itu tinggal kita ikuti keramagungnya di situ. Nah, lanjut adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, atau peristiwa yang sedang terjadi di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustadz sampaikan. Jika sudah paham, monggo ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya itu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan drama. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri umum drama. Yang ketiga, samakah drama dengan sandiwara. Yang keempat, jelaskan maksud dari tonil. Yang kelima, hal apa yang membedakan drama dengan karya sastra lain. Tugas ini dikumpulkan nanti di dalam Office 365 channel teks drama, di-upload di file yang
sudah ustadz-ustazah siapkan di situ, atau japri langsung ke ustadz-ustazah juga bisa. Terima kasih. Untuk anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki batas akhir dalam pembelajaran ini. Tak lupa Ustadz ingatkan kalian untuk senantiasa rajin belajar dan tetap menjaga kesehatan, patuhi 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang terakhir menghindari mobilitas. Terima kasih. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.